balik lagi sama aku yang lagi bahas budaya patriarki dalam politik di Indonesia. Nah, kalau kemarin kan kita udah bahas tentang apa itu patriarki, bagaimana sejarahnya, dan tentang representasi perempuan. Sekarang aku mau bahas tentang stereotip gender. Budaya patriarki sendiri merupakan sistem sosial yang membuat laki-laki menjadi dominan. Nah, sistem ini melahirkan stereotip gender yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan. Mengapa tidak menguntungkan ya? Sebenarnya apa sih stereotip gender ini? Stereotip sendiri merupakan penilaian tentang seseorang atau kelompok yang diterima secara luas. Sedangkan stereotip gender mengacu pada pandangan atau asumsi yang menggeneralisasi sifat, perilaku, dan peran yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Stereotip ini mempengaruhi interaksi sosial, ekonomi, dan politik karena seringkali membentuk pandangan individu terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Di Indonesia, stereotip gender yang kental mempengaruhi banyak aspek kehidupan, dari pendidikan hingga pekerjaan dan bahkan dalam ranah politik. Ada beberapa kategori yang terbagi dalam stereotip gender ini, yakni stereotip positif dan stereotip negatif. Stereotip positif. Stereotip positif dapat berupa anggapan bahwa perempuan dapat menjadi pengasuh yang baik. Anggapan ini mungkin terdengar baik dan menguntungkan ya. Namun, ternyata stereotip ini dapat membatasi perempuan loh, karena stereotip ini menganggap perempuan hanya pantas dalam peran domestik. Stereotip negatif. Kemudian dalam stereotip negatif, ada anggapan bahwa laki-laki tidak emosional atau terlalu agresif. Anggapan ini bisa memberikan tekanan bagi mereka untuk berperilaku sesuai dengan ekspektasi yang ada. Nah, itu dia tadi kategori-kategori stereotip. Sekarang, mari kita bahas dampak stereotip gender dalam berbagai aspek kehidupan. Stereotip gender dalam pendidikan. Stereotip gender mempengaruhi sektor pendidikan yang dapat mempengaruhi pilihan jurusan dan karir siswa. Contoh yang banyak terjadi yakni siswa perempuan sering didorong untuk memilih jurusan yang berkaitan dengan humaniora atau pendidikan serta tata boga, tata rias, dan tata busana. Sementara siswa laki-laki diarahkan ke jurusan sains, teknologi, ekonomi, dan politik. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing gender. Kesenjangan ini pula yang nantinya membatasi potensi karir masing-masing gender di masa depan. Perempuan yang berprestasi dan memiliki potensi dalam bidang sains, ekonomi, teknologi, dan politik akan mengalami keraguan dari rekan-rekan dan bahkan guru. Begitu pula dengan siswa laki-laki yang memiliki ketertarikan dan potensi dalam bidang tata boga ataupun tata busana akan dicemooh karena dianggap memiliki kegemaran seperti perempuan. Stereotip gender dalam dunia kerja. Stereotip gender menciptakan tantangan tersendiri dalam dunia kerja. Bahkan stereotip gender ini masih banyak digunakan oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen dan promosi. Contohnya, laki-laki lebih mungkin dianggap sebagai kandidat yang ideal untuk posisi kepemimpinan, sementara perempuan seringkali dianggap kurang layak. Selain itu, ambisi perempuan untuk maju dalam karir seringkali dicap ambisius dan terlalu agresif. Anggapan ini dapat merugikan karir mereka loh. Lingkungan kerja yang tidak ramah terhadap perempuan inilah yang dapat menyebabkan rendahnya motivasi dan produktivitas perempuan. Kemudian, banyak juga perusahaan yang lebih memilih merekrut laki-laki sebagai pegawai mereka dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan perusahaan khawatir dan berasumsi bahwa perempuan akan lebih fokus pada tanggung jawab keluarga yang dapat mengganggu komitmen mereka dalam pekerjaan. Hal ini juga yang menimbulkan syarat bagi perempuan yang ingin bekerja untuk tidak dalam status menikah. Stereotip gender dalam politik. Stereotip gender menghambat partisipasi perempuan dalam bidang politik. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masih percaya bahwa perempuan tidaklah cocok dalam bidang politik. Cara masyarakat menerima pemimpin perempuan akan sangat berbeda dengan kepemimpinan laki-laki. Misalnya ketika seorang perempuan berperilaku tegas dalam posisi kepemimpinan, seringkali dianggap terlalu agresif dan tidak feminin. Lain halnya dengan laki-laki yang akan cenderung dipuji.
Perempuan yang terjun ke dunia politik akan menghadapi tantangan ganda yang membuktikan dan menunjukkan kemampuan yang mereka miliki di tengah keraguan publik terhadap mereka, juga tidak meninggalkan beban harapan tradisional seorang perempuan sebagai ibu dan juga sebagai seorang istri. Hal ini menjadikan ranah politik bukan ranah yang ramah bagi perempuan. Anggapan bahwa perempuan kurang kompeten dalam kepemimpinan berpengaruh pada bagaimana mereka dipersepsikan dalam politik. Akhirnya perempuan kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan, karena itu dominasi laki-laki tak terhindarkan. Untuk menciptakan lingkungan politik yang ramah bagi perempuan, masyarakat harus memiliki kesadaran akan pentingnya demokrasi, serta sadar akan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh stereotip gender. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye!